masuk dalam famili Pseudomonadaceae, familinya Pseudomonadaceae, kemudian genusnya adalah Pseudomonas dan Alkaligenes. Kemudian untuk spesiesnya Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas cocovenenans, Pseudomonas fluorescens dan Alkaligenes faecalis. Ya, itu untuk spesiesnya. Nah, karakteristik dari Pseudomonas ini adalah dia bersifat obligat aerob. Ya, obligat aerob berarti dia membutuhkan oksigen. Ya, dia sifatnya juga bukan fakultatif, kosmopolitan, dia ada di mana-mana. Ya, dia mudah ditumbuhkan, ya, mudah ditumbuhkan di media dasar, ya, media umum. Kemudian sifat karena dia obligat aerob, maka dia katalase dan oksidasenya positif. Ya, katalase dan oksidasenya positif. Dan menghasilkan pigmen piosianin yang warnanya hijau biru, sedangkan dia juga menghasilkan pigmen pioverdin, yaitu fluoresen, juga menghasilkan biofilm. Nah, inilah yang menyebabkan Pseudomonas resisten terhadap antibiotik. Nah, habitatnya ada di lingkungan. Tadi saya sampaikan dia bisa ditemukan di mana-mana atau kosmopolitan. Ya, dan dia merupakan patogen. Dia bersifat oportunis. Maksudnya oportunis itu eh, jika dia berada di luar inangnya, ya, berada di luar habitatnya, maka dia bisa bersifat patogen. Maksudnya dia masuk ke dalam jaringan, maka bakteri itu bersifat patogen. Ya, kemudian patogenitas, nah, patogenitas dari Pseudomonas itu bisa ditemukan pada penderita pneumonia. Ya, jadi pada batuk itu biasanya kalau sputumnya yang PTA negatif, ya, sputumnya berwarna hijau kekuningan, ya kemungkinan juga ditemukan Pseudomonas. Kemudian pada infeksi luka, ya, infeksi luka di mana lukanya juga ada pes nanah yang kehijauan. Kemudian infeksi mata dan infeksi saluran kemih, ya itu bisa ditemukan Pseudomonas. Oke. Kemudian, nah selain tadi eh, di lingkungan, dia juga infeksi nosokomial. Ya. Jadi infeksi sekunder yang terjadi pada saat pasien ada di rumah sakit, ya, yang berasal dari peralatan biasanya, ya. Tuh. Nah, bisa menyebabkan implan, ya, kemudian di kateter, bisa di luka, bisa di paru-paru, bisa di osteomelitis, ya tulang, seperti itu. Nah, tentunya masuknya juga melalui peredaran darah, ya. Nah, diagnosa laboratoriumnya, sampelnya darah, kemudian pus, sputum, kemudian darahnya kok ada dua, ya, urin, ya, tentunya dari urin yang kateter atau urin yang segar juga, ya. Nah, untuk media penyuburnya itu, jadi kalau kita kultur sebaiknya ditambah untuk identifikasi, ya, untuk identifikasi sebaiknya kita suburkan dulu. Nah, media penyuburnya apa? Media penyuburnya ya media BHI, ya, media dasar BHI itu bisa untuk semua bakteri. Nah, Pseudomonas ini sifatnya tadi kosmopolitan, bisa tumbuh di mana-mana dan di media dasar juga bisa tumbuh. Nah, kemudian kita kultur pada media padat. Media padatnya hampir semua media bisa dia apa eh, dia bisa tumbuh, ya, pada media padat cair maupun padat BAP, NA, ya dia semuanya bisa. Oke, ya. Jadi kalau kita isolasi, kalau kita melakukan isolasi, nah seperti ini sampel, kemudian kita
gores. Nah, ini perlu diperhatikan untuk mendapatkan hasil koloni yang terpisah, maka kita goresnya dengan ose ya, dua ose, usahakan dua ose. Ose pertama digoreskan di zona pertama, dan kita ganti dengan ose yang lainnya diambil dari goresan pertama ya, dengan ose yang baru ya. Kemudian kita gores begini ya. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada zona ketiga dan keempat. Nah, pada zona ketiga dan keempat ini diharapkan nanti ditemukan koloni yang terpisah seperti ini ya. Nah, seperti ini belum murni karena dalam satu cawan Petri masih ada dua koloni yang berbeda. Maka kita harus lakukan subkultur. Harus kita lakukan subkultur ya. Misalnya ini koloni yang warnanya merah, kita ambil, kita suspensikan, kemudian kita goreskan pada media. Nah, jika dalam satu cawan Petri itu sudah tumbuh satu koloni yang seragam, ya, maka kita berharap ini sudah satu isolat, sudah satu strand, ya, sudah murni. Tinggal satu ini kita ambil ke media HIA, akan kita goreskan untuk stok pemeriksaan selanjutnya, ya. Kalau Anda tidak jelas, bisa langsung bertanya, ya. Iya, Bu. Nah, setelah mendapatkan koloni yang terpisah, tentunya kalau identifikasi langkahnya kita harus lakukan secara mikroskopis dan makroskopis. Nah, koloni itu kita lakukan pengecatan gram, ya. Dia akan bentuknya basil atau batang, susunannya soliter atau menyebar, kemudian sifatnya gram negatif, warnanya merah ya. Kemudian dia bergerak dengan flagel, ya, monoflagel, satu flagel. Oke. Itu jadi dia bergerak ya, modalitasnya positif. Kemudian kalau kita kultur seperti ini, di media, hampir semua di media dia bisa tumbuh, dia menghasilkan pigmen, ya, pigmen hijau kebiruan ini adalah pigmen biocyanin, ya, biocyanin. Kemudian kalau ada sih pada media khusus untuk Pseudomonas, namun kalau pada media NA aja sudah bisa tumbuh, ya kita sudah bisa melakukan identifikasi. Nah, kalau pada media khusus ya harganya tentunya lebih mahal daripada media NA ya. Sebetulnya media Pseudomonas itu mudah kalau kita lakukan kultur, asalkan kita tahu persis ya. Kemudian kalau pada media eh, MC, dia non laktosa fermenter sifatnya. Jadi transparan pada media MC. Masih ada warna hijau ya, masih ada warna hijaunya. Ya, karena warnanya akan tabrakan dengan warna dari media MC netral red ya, sehingga tidak, warna hijaunya tidak jelas hijau sekali, tapi masih ada semburat warna hijau dari pigmen biocyanin yang dihasilkan oleh Pseudomonas itu. Jadi kita kalau mendapatkan identifikasi, mendapatkan Pseudomonas ini yang paling mudah, kalau warnanya ada warna hijau, ya sudah, dia adalah Pseudomonas ya. Hanya melihat pigmen saja kita sudah tahu. Nah, kemudian kita uji biokimia, ya, koloni yang tadi kita dapatkan, kita uji biokimia, diharapkan melakukan identifikasi ini berasal dari satu koloni ya. Dari satu koloni, Anda goreskan pada uji biokimia, indol, MR, VP, sitrat, motilitas, ya, TSIA, dan gula-gula. Nah, hasilnya untuk indolnya dia negatif, ya, dia tidak menghasilkan enzim triptofanase. MR-nya juga dia tidak bisa menfermentasi glukosa. Ya, VP-nya juga negatif, dia tidak bisa menghasilkan alkohol.
Nah, kemudian sitratnya dia positif, ya, sitratnya positif. Kemudian motilitas dia positif, ya, dia bergerak mempunyai flagel satu, ya, monoflagel. Nah, di media TSIA ini terlihat pigmen hijaunya, ya, pigmen hijau. Di media urea dia negatif, dia tidak menghasilkan enzim urease. Nah, di TSIA Anda perhatikan di TSIA karena dia tidak menfermentasi karbohidrat sehingga TSIA-nya ya alkali-alkali, ya, warnanya merah semua. Di karbohidrat glukosa, laktosa, sukrosa di media cair dia tidak menfermentasi. Jadi semuanya warnanya merah. Yang menjadi kata kunci, ya, kata kunci dari Pseudomonas ini ya pigmen hijau. Kalau di situ ada pigmen hijau ya sudah jelas dia adalah Pseudomonas, ya. Nah, yang menghasilkan pigmen hijau itu spesies dari Pseudomonas aeruginosa, ya. Nah, di TSIA itu alkali-alkali dan ada seperti warna coklat itu adalah pigmennya, pigmen yang bereaksi dengan apa ya indikator sehingga warnanya coklat. Itu bukan H2S, ya, itu bukan H2S. Bisa Anda besarkan dia bukan H2S tapi dia adalah pigmen. Oke, ya. Nah, kemudian sitrat pada Pseudomonas itu wajib positif, ya, wajib positif. Nah, ini menyatakan bahwa Pseudomonas itu merupakan bakteri yang menggunakan karbon dari sitrat, ya. Satu-satunya sumber karbon itu dari sitrat, dari karbohidrat yang lainnya tidak, ya. Maka hasil gula-gulanya dia negatif semua, ya, tapi sitratnya wajib positif, yaitu adalah eh, Pseudomonas aeruginosa, ya. Kemudian kalau alkaligenes, ya, spesies alkaligenes itu hampir sama dengan Pseudomonas, cuma dia tidak punya pigmen, ya, tidak punya pigmen. Hasil biokimianya bagaimana? Alkali-alkali, sama, hampir sama persis, ya. Kemudian eh, sitratnya juga positif, tapi TSIA asam alkali-alkali, tidak ada pigmen hijaunya, glukosa, laktosa, sukrosa, ya berwarna merah semua. Ya, itu adalah apa tadi alkaligenes. Ya, karakternya, ya, karakter alkaligenes sama sama dengan pseudomonadase, pseudomonas pada umumnya. Katalase oksidase positif, dia obligat aerob, dia butuh oksigen. Secara mikroskopis selnya berbentuk batang, ya, dan gram negatif. Pada media MC sama, dia non laktosa fermenter, jadi transparan. Nah, itu untuk apa? Pseudomonas. Silahkan ada yang bertanya? Untuk Pseudomonas bisa difahami ya, gampang ya. Insya Allah, Bu. Ya. Iya, Bu. Jadi indikatornya kalau sampel pun berwarna hijau, ya kita sudah bisa eh, apa mendetek oh dia adalah Pseudomonas. Oke. Untuk Pseudomonas saya tutup dulu, ya, saya ganti dengan yang lainnya. Saya izin share video sebentar. Coba bisa terlihat nggak nih video? Duh, nah ini. Oh, sebentar ya. Oh, sudah ya? Terlihat video? Ya, Bu. Halo? Sudah, Bu. Iya, sudah, Oke, Bu. kita lanjutkan.
Jadi tadi Pseudomonadaceae, sekarang famili Vibrionaceae ya. Vibrionaceae ini masuk dalam famili Vibrionaceae, genusnya Vibrio, spesiesnya Vibrio cholera, Vibrio parahemolyticus. Ya, habitat asalnya adalah laut, ya, jadi laut. Secara mikroskopis dia bentuknya batang dan ada bengkoknya, ya, ada bengkoknya. Jadi diagram negatif dan bentuknya batang bengkok, ya. Jadi makanya untuk yang Vibrio cholera disebut dengan Vibrio koma karena dia bentuknya bengkok seperti ini, ya. Bentuk bengkok itu akan muncul jika kita kultur pada media yang ada garamnya yang agak tinggi, ya. Nah, ini Vibrio cholera, ya. Ciri-ciri umumnya dia bakteri gram negatif, ya. Ada apa? Flagelnya, ya. Walaupun satu monotrik, dia sifatnya fakultatif anaerob. Jadi eh, katalasenya dia negatif, oksidasinya dia positif nanti ya. Dia tidak berspora, ya. Menyebabkan eh, Vibrio cholera, menyebabkan kolera. Kolera itu adalah muntah berak, ya, muntah ber, muntah sebentar, terus dia berak. Jadi kalau kondisinya seperti ini harus segera dibawa ke rumah sakit, jangan sampai dehidrasi, ya. Ya, dia dapat hidup pada salinitas yang tinggi atau kadar garam yang tinggi dan bisa berkembang biak di usus manusia, menyebabkan patogennya. Nah, virulensinya, ya, virulensi itu menyebabkan penyakitnya, eh, dia masuk dalam sirkulasi darah atau makanan, ya, biasanya pada usus menghasilkan toksin, enterotoksin, musina, musinase, ya, kemudian endotoksin. Nah, toksin kolera ini diserap oleh permukaan usus kita, gangliosida, ya, sehingga akan merangsang hipersekresi dari air pada usus, ya, eh, klorida dan ACL, ya, Cl-nya menghambat absorpsi natrium sehingga banyak kasus-kasus Vibrio cholera itu mudah kehilangan cairan. Jadi BAB-nya itu seperti cucian beras. Jadi mumpluk putih gitu ya. Itu adalah karakter dari BAB penderita muntah berak, ya. Beraknya itu seperti cucian brosor gitu ya. Dan mudah terjadi dehidrasi, asidosis, ya, dan shock, ya, seperti itu menyebabkan kematian. Nah, patogenitasnya eh, tertelan masuk ke mulut, kemudian menghasilkan toksin tadi ya, yang mempengaruhi adenosin trifosfat itu adalah energi, ya, sehingga terjadi peningkatan sekresi ion Cl ke lumen, ya, ke usus kita, sehingga menyebabkan hipersekresi eh, dari cairan tersebut. Dan dia juga menghasilkan toksin, toksinnya itu menyebabkan hipersekresi juga, ya, cairannya. Nah, ini fasesnya seperti cucian air beras, ya. Untuk parahemolitikus, Vibrio parahemolitikus itu juga sama, tetapi dia cenderung ke arah hmm, apa ya, muntah berak, tetapi yang shock, ya. Shocknya dia lebih cepat, ya, lebih cepat. Menyebabkan gastroenteristik, ya. Eh, Dia karena hemolitik, ya, memecah eritrosit, ya. Ini hampir sama cirinya.
Oke. Nah, biasanya penderita itu mengalami tadi muntah berak setelah mengkonsumsi makanan-makanan laut yang kurang higienis dalam mengolah ya. Ya, patogenitasnya masa inkubasi sampai 3 hari, 8 jam sampai 72 jam, 3 hari. Kemudian sakit perut, diare, mual dan muntah disertai dingin, rasa dingin. Ya, nah ini tetap harus diobati ya, tidak bisa sembuh sendiri. Karena nanti kalau terlalu banyak cairan ya berbahaya ya. Nah, penularannya tentunya melalui makanan karena kalau eh, apa ya penyakit yang di mana dia menyerang pencernaan ya tentunya penularannya melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Oke, diagnosa laboratoriumnya ya feses eh, seperti cucian air beras ya atau rektal swab ya. Kemudian muntahan juga bisa ya makanan laut yang kurang bagus memasaknya ya atau makanan laut yang masih mentah kemungkinan juga bisa ya kemungkinan juga ditemukan seperti itu. Nah, media yang kita butuhkan untuk kultur ya, media APW ini sebagai media untuk penyubur awal supaya bakteri keluar dari habitatnya itu dia akan stres. Nah, supaya dia tumbuh segar kembali, dia kita kultur pada media alkali peptone water 3%. Ya, kita inkubasi 12 jam, tidak, tidak harus 24 jam. Kemudian kita kultur pada media TCBS, ya, TCBSA. Nah, pada media TCBSA itu, ya ini tadi contohnya, ya, ya. Kalau yang kuning ini adalah Vibrio cholera, ya. Koloni Vibrio cholera itu kuning, ya, kuning seperti kuning gading, kelapa gading, atau kuning sitrun, ya, kuning sitrun seperti ini. Tapi kalau yang parahemolitikus, kuningnya apa? Warnanya hijau. Nah, dia tidak menfermentasi sukrosa kalau parahemolitikus. Sedangkan kalau yang eh, kolera itu koloninya kuning, ya, dia menfermentasi sukrosa. Ya. Tiosulfat, sitrat, belsat, sukrose agar. Jadi media TCBS itu media selektif untuk kuman-kuman perut, khususnya Vibrio. Namun demikian juga bisa proteus tumbuh di sini, alkaligenes juga tumbuh di sini bisa. Ya, maksudnya Pseudomonas juga bisa tumbuh di sini, ya. Karena kalau Pseudomonas tuh kosmopolitan, dia apa ya luas, dia hidupnya itu memang apa ya rakus katakanlah di mana-mana bisa. Oke, itu Pseudomonas. Kalau ini Vibrio, warna koloninya kuning ya pada media TCBS karena dia menfermentasi sukrosa. Nah, fermentasi itu hasil fermentasi itu asam. Nah, indikator yang digunakan di sini adalah BTB. BTB pada suasana asam akan berwarna kuning, ya seperti itu. Sedangkan yang Vibrio parahemolitikus dia tidak menfermentasi sukrosa, dia tidak ada hasil asamnya. Nah, indikator BTB tetap berwarna biru, ya. Nah tidak ada asam. Ya, itulah perbedaan Vibrio cholera dan Vibrio parahemolitikus. Kemudian mungkin uji biokimianya seperti ini wajib ya hampir sama untuk parahemolitikus maupun Vibrio. Ya, hampir sama. Jadi indolnya itu wajib positif. Indolnya wajib positif, MR-nya negatif, PP-nya negatif, sitratnya positif, motilitasnya positif, ureanya negatif. Nah, TSIA-nya asam-asam. Nah, ini perhatikan. TSIA asam-asam, padahal dia tidak menfermentasi laktosa.
Dia kalau kita tumbuhkan pada media apa MC McConaughey dia non laktosa fermenter. Dia non laktosa fermenter ya. Sehingga kalau kita tanam di media TSIA ya dia harusnya alkali. Namun demikian dia bersifat asam-asam di TSIA. Kenapa? Karena dia sifatnya asid sekali, menghasilkan asam sekali ya. Nah, karena dia menghasilkan asam, Vibrio ini ternyata tidak tahan terhadap hasil apa asamnya dia, feedback inhibition. Jadi dia itu mati karena hasil metabolisme dia sendiri. Nah, asamnya itu akan membunuh dia sendiri kalau kita apa tidak perbarui kulturnya. Oke ya. Nah, oleh karena itu orang-orang Jepang kalau mengkonsumsi apa makanan laut itu dikasih cuka. Kenapa? Karena bakteri Vibrio ini dia tidak tahan terhadap asam. Ya. Nah, untuk mempertahankan eh, pertumbuhan dari bakteri ini, maka setiap seminggu sekali harus dipindahkan karena hasil asamnya itu akan meracuni dia sendiri. Feedback inhibition, ya. Nah, katalase dan oksidase, katalasenya negatif, oksidasenya positif. Inilah yang dikatakan fakultatif anaerob. Ya, fakultatif anaerob katalasenya positif, oksidasenya eh, katalase negatif, oksidase positif. Hidup pada pH di atas 8 ya, 8 sampai lebih. Ya, dia fakultatif anaerob tahan terhadap NaCl yang ya lebih dari 8,5 ya. Nah, eh, Vibrio berdasarkan serotipe. Serotipe itu apa? Serotipe itu adalah pemeriksaan dengan menggunakan serum, ya, menggunakan serum dari penderita. Nah, di Jepang, ya, kasus Vibrio itu dulu awalnya banyak ditemukan di Jepang. Nah, serotipe Ogawa ini terjadi jadi serumnya, ya, serumnya serotipenya atau apa ya? Ya, serumnya itu berasal dari Ogawa, dari orang ya, atau antiseranya itu dari Ogawa. Kalau dia positif, jadi sifatnya aglutinasi seperti Widal, ya, tesnya seperti Widal, Ogawanya dia positif, ya berarti dia adalah serotipe positif. Kalau dia dengan inaba aglutinasi, ya dia menjendal juga, maka dia serotipe inaba. Nah, mungkin nggak Bu, satu bakteri itu mempunyai 3 serotipe? Tidak. Ya, jadi salah satu saja. Kalau tidak Ogawa, ya Inaba atau Hikojima, ya seperti itu. Nah, bakterinya dari sampel yang Anda periksa, kemudian antiseranya yang dari apa kit, ya seperti itu. Antiseranya dari kit, bakterinya yang dari kita periksa karena ada apa ini berdasarkan pembagiannya berdasarkan serotipenya. Ya, berikutnya eh, Vibrio berdasarkan biotipe. Ya, biotipe itu dia tumbuh di makhluk hidup, ya, di makhluk hidup. Nah, ini ujinya apa? Ujinya dengan darah, ya, aglutinasi darah ayam. Ya, kalau aglutinasi darah ayam dia positif, maka dia masuk Vibrio biotipe Eltor. Jadi dia hemolisin ya, dengan media darah ayam ya, darah ayam, kemudian kita kasih eh, Vibrio ini kalau dia bisa mengaglutinasi, maka dia tipe Eltor, ya, biotipe Eltor. Ya. Otomatis dia mampu menghemolisin, memecah. Karena dia mampu memecah, dia mampu mengaglutinasi. Dia peka terhadap, kalau peka itu berarti apa? Resisten ya, resisten terhadap polimixin beta, ya, terhadap polimixin dia positif. Dan dia juga peka terhadap fage, ya, fage
kelompok 4 ya, itu untuk yang klasik. Jadi bedanya Eltor dan klasik itu kepekaan terhadap polimiksin dan kepekaan terhadap paga. Sedangkan untuk yang Eltor itu terhadap makhluk hidup ya. Di sini darah ayam ya. Ya, saya kira itu untuk Vibrio dan Pseudomonas. Vibrio ada yang bertanya silahkan. Saya Bu mau tanya Bu. Tadi kan bakteri Vibrio ini bisa hidup atau berkembang biak di air yang mengandung garam tinggi ya Bu ya. Ya, memang Kalau habitat asalnya malah di laut memang Vibrio itu. kalau semisal berada di air yang tidak mengandung garam tinggi atau air Mm-mm. payung itu masih bisa bertahan hidup apa enggak ya Bu? Ya nggak tahan. Ya paling berapa dia dia tumbuh di media TCBS gitu ya. Seminggu itu dia harus dipindahkan. Karena apa? Dia tidak tidak tahan terhadap hasil asam dia. Dia itu menghasilkan asam yang tinggi sekali. Nah, hasil asam itu meracuni dia gitu loh. Ya, jadi kalau kita lihat fase pertumbuhan itu kalau bakteri itu lama-lama dengan fase apa? Ada fase adaptasi, fase log gitu ya. Nah, kemudian fase stasioner, fase kematian. Nah, sudah 24 jam itu dia sudah ke fase kematian. Apalagi dia menghasilkan asam yang tinggi, dia akan meracuni. Ya, hasil dia itu akan meracuni. Kalau saya boleh contoh ini, mohon maaf ya. Anda itu kentut ya, di ruangan. Kira-kira Anda tahan nggak dengan kentutmu itu sendiri? Nggak tahan toh? Ya, seperti itu contohnya. Nah, Vibrio itu dia menghasilkan asam. Asam dia itu meracuni dia sendiri. Ya, oleh karena itu kalau orang Jepang mau makan apa seafood itu ya direndam dengan cuka sendiri dulu, direndam dengan cuka 5 menit paling tidak barulah dikonsumsi ya, posisi daging seafood mentah katakanlah seperti itu. Oke. Jadi kalau tumbuh di air yang biasa ya tidak bisa bertahan lama ya, 2 jam saja dia sudah anu stres dan mati nantinya ya. Gitu. Halo, bisa Oke, baik Bu. diterima ya. Terima kasih Bu. Ya, jadi kalau kita menyuburkan pun juga pakai alkali peptone water. Alkali peptone water itu seperti BHI tetapi dia ada NaCl-nya 3%. Ya, ada NaCl-nya 3% di sini. Ini penyuburnya. Kalau dia lepas dari habitatnya, misalnya dari makanan laut atau dari air laut, ya, maka kita harus kultur dikasih NaCl. Jadi sebetulnya gampang kalau di bakteri itu kalau kita mau membuat media atau kita mau kultur bakteri yang berasal dari mana, maka kita bisa bisa pilih media media yang sesuai untuk dia itu apa ya, seperti itu. Kalau maupun kita buat ya paling tidak sama. Nah, misalnya media apa bakteri-bakteri yang berasal dari yang patogen di laut di laut di apa di perut ya, di perut itu maka bakteri itu harus ada empedunya. Ya. Nah, TCBS ini juga ada empedunya, ada garamnya yang tinggi. Jadi sudah media TCBS itu media yang selektif untuk bakteri-bakteri perut yang tahan terhadap kadar garam yang tinggi. Nah, contohnya itu adalah Vibrio. Itu ya. Oke, silahkan ada yang bertanya? Paham? Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Tadi Vibrio kan menghasilkan enterotoksin, satunya lagi tadi apa gitu. Musinasa itu enzim atau bagaimana, Bu? Kan dia toksin. Enzimnya Nah, bagaimana? Atau toksinnya? namanya namanya apa? Eh, ini sebentar. Yang musinasa ya tadi, Bu. Ya, musinase. Ya, jadi dia enzim atau toksin yang dihasilkan oleh bakteri yang berada di perut, ya, musin, ya. Musin itu musin ini kalau dilihat nase ase itu memang
enzim yang dihasilkan oleh bakteri. Nah, enzim itu meracuni manusia gitu loh. Paham ya? Halo? Paham, Bu. Ya, bakteri menghasilkan enzim musinase. Nah, enzim enzim yang dihasilkan itu biasanya pakai ase. Nah, tapi enzim itu tidak tidak berbahaya untuk bakteri, tetapi untuk manusianya, gitu loh. Toksin untuk manusia. Paham? Paham, Bu. Ya, musin yang ada di lumen, di perut, cairan-cairan yang ada di perut. Ya, itu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang di, itu yang belum dikumpul. Dicedak coba itu loh bawah itu. Ada lagi yang bertanya? Halo, cukup? Ya, ini saya ganti ya. Stop, sebentar. Saya ke Sigila. Sigila sudah apa belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Kalau Salmonella sudah belum? Halo, Salmonella sudah belum? Halo, kalau Salmonella sudah belum ya? Sepertinya belum. Belum. Ya, biasanya kalau Salmonella itu spesifikasi ke Bu Cici ya. Ya, ya, coba nanti saya belum menyiapkan slide yang Salmonella karena Salmonella itu biasanya Bu Cici. Jadi, ya nanti coba saya lihat lagi. Oke ya, saya share untuk Sigila. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya. Sigila atau sigilosis ya. Sigilosis itu infeksi yang disebabkan oleh sigila. Siapa sigila itu? Dia masuk masuk famili Enterobacter ya, masuk dalam famili Enterobacteriaceae, genusnya Sigilla, spesiesnya Sigilla descendri, Sigilla flexneri, Sigilla boydii, Sigilla sonei. Ya. Nah, dia menyebabkan infeksi saluran pencernaan ya, yang ditandai dengan feses ya, itu cairnya ada darahnya atau berlendir ya. Karakter feses yang menyebabkan desentri itu berlendir atau ada darahnya ya. Tuh. Nah, pasien biasanya juga disertai ada demam dan sakit perut ya, meriang kayak meriang panas tapi juga dia sakit perut. Nah, penularannya sudah barang tentu kalau ada dia bakteri ada di perut ya tentunya dari makanan atau minuman atau dari oral ya dari makanan yang menuju ke pencernaan kita. Nah, patogenitasnya ya Sigilla masuk ke dalam intraseluler dari epitel usus ya. Di sana bakteri nempel adhesif ya. Adhesif nempel kemudian memperbanyak diri, berkolonisasi ya. Kemudian eh, dia akan menghasilkan endotoksin ya. Endotoksin itu apa? Toksin yang dihasilkan oleh bakteri ya setelah dia masuk ke dalam tubuh manusia ya. Selain itu juga dia menghasilkan toksin eksotoksin. Kalau eksotoksin itu apa? Toksin yang dihasilkan oleh bakteri di mana dia sudah mengkontaminasi makanan ya, sudah dia keluarkan dulu di makanannya, makanan kita
santap ya. Nah, itu adalah bakteri yang menghasilkan eksotoksin. Nah, biasanya eksotoksin ini dia menyerang neuro dan enterotoksin. Neuro berarti saraf dan perut juga ya, seperti itu. Jadi secara garis besar Shigella itu menyerang di pencernaan. Ya, ini ya mekanismenya, dia nempel, kemudian dia akan masuk ya dalam epitel usus, kemudian berkolonisasi, dia beranak pinak ya, dia mulailah menghasilkan toksin-toksinnya. Dia masuk nempel malah menggunakan apa? Pilinya ya. Nah, di sini Shigella dysentery berpindah dari penderita melalui fekal atau oral ya, makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh feses si penderita, bisa dari lalat juga bisa, pengolahan makanan yang tidak higienis juga bisa. Ya, ini merupakan bakteri yang intraseluler fakultatif. Ya, fakultatif nanti dia sifat hidupnya katalase positif, oksidasenya negatif. Nah, dia menyerang manusia dengan melakukan invasi masuk ya, menufagosit sel epitel yang ada di mukosa, kemudian dia akan keluar dari vakuola ya, dan dia akan berreplikasi, bermultiplikasi, dia membelah ya di dalam sitoplasma yang akhirnya dia akan bisa masuk ke dalam sel-sel lain yang ada di dekatnya ya, seperti ya. Nih, vakuola hampir sama ya, kalau Shigella ini hampir sama mekanismenya dengan salmonella ya, seperti itu. Kalau salmonella dia cenderung ke usus 12 jari ya. Nah, di situ ada luka. Kalau di sini juga ada luka, tetapi dengan dia menghasilkan toksinnya luar biasa. Jadi kalau orang menderita disentri itu pada saat sakit perutnya itu melilit sekali. Melilit ya sampai orangnya itu muser-muser gitu ya. Terus keluarnya feses itu hanya lendir gitu ya, atau berdarah nah, sedikit tapi sakitnya luar biasa ya, ini oke ya. Ini invasi masih sama, mengapa terjadi perdarahan ya di sini ya, keluar dari sel dan masuk ke dalam lumen usus serta akhirnya keluar bersama keinjak apa fesesnya berdarah ya. Oke, ini nefron, nefrotoksik ya, sebetulnya neuronefron ya, ini ke arah jaring, ke arah saraf ya, seperti ini gambarannya. Dia masuk dalam sitoplasma sel ya, kemudian dia akan membelah ya. Oke. Nah, diagnosa laboratoriumnya ya, ini bagiannya analis feses yang berlendir ya, atau berdarah atau makanan yang terkontaminasi ya, oleh kemungkinan dari lalat ya, bisa itu kita ambil, kita masukkan ke media penyubur. Penyuburnya apa? Selenit broth ya, selenit broth. Kalau tadi Vibrio APB, kalau Shigella itu selenit broth. Kalau Pseudomonas apa? Pseudomonas semuanya bisa ya, dia kosmopolitan mudah itu. Ya, selenit broth ya, kita inkubasi 12 jam. Kemudian kita gores pada media Salmonella Shigella agar SSA. Ya, media SSA ini memang diharapkan pada media SSA ini lebih subur. Memang nyatanya lebih agak banyak. Karena Shigella itu kalau kita kultur pelit dia.
pada media MC itu pada goresan pertama saja, padahal goresnya kita itu sudah sampelnya banyak, tapi tumbuhnya hanya 2 koloni saja, ya itu. Nah, kalau dengan media SSA ini ya agak besar gitu ya koloninya, dia non laktosa fermenter ya sifatnya. Nah, sini oke ya. Kita gores seperti biasa seperti ini. Kalau ada koloni yang berbeda ya kita harus tahu ciri-ciri koloninya. Oh, koloni yang berbeda itu tetap kita pisahkan. Kalau Anda penelitian, koloni yang berbeda itu dilingkari, kemudian kita subkultur sampai mendapatkan koloni yang terpisah. Kemudian kita lakukan stok ya yang berbeda-beda, kemudian barulah kita uji. Nah, koloni dari sigila itu seperti ini. Dia non laktosa fermenter atau yang sigila sonai, dia laktosa fermenter lambat. Ya, yang sonai. Dia merah jambu muda. Jadi transparan merah jambunya. Itu bagus, warnanya warna salem gitu ya. Seperti itu. Kalau yang Boydii, Desentri, Flexneri itu transparan. Ya, warnanya sama dengan warna media. Ya. Nah, setelah diuji biokimia seperti ini. Ya, dia karakternya tidak menfermentasi laktosa, ya, laktosanya sehingga TSIA-nya alkali asam. Ya, laktosanya di sini di gula-gula laktosa dia negatif. Ya, glukosanya tapi positif. Ya, glukosanya tapi positif. Ya. Tuh. Oke. Itu adalah ciri. Nah, oh ya, si gela itu non motil. Dia tidak punya apa? Flagel. Sebentar. Ada enggak? Si gela itu tidak punya flagel, ya, dia tidak bergerak, ya, dia tidak bergerak, ya. Jadi di motilitasnya di sini, ya, di sini motilitasnya negatif, ya, di media motility, ya, semi solid, ya, negatif, ya. Kalau yang ini sebetulnya enggak, ini kemarin saya menjelaskan ini bakteri menghasilkan H2S, tapi sigila itu tidak menghasilkan H2S, ya. Nah, karakter dari sigila ini dia bentuk selnya soliter, batang soliter, ya, gram negatif, kemudian dia non motil, tidak bergerak, sifatnya fakultatif anaerob, katalasenya positif, oksidasenya negatif. Kalau Vibrio, katalase negatif, oksidasenya positif. Kebalikan dari Vibrio. Kalau Pseudomonas, katalase dan oksidasenya positif, sehingga dia sifatnya obligat aerob. Ya. Jadi katalase dan oksidase itu merupakan uji respirasi, uji untuk mengetahui apakah bakteri itu bernafas atau tidak. Nah, pernafasan menghasilkan oksigen dan membutuhkan oksigen, ya dia bisa diketahui dengan sifat aerobnya. Ya, sigila tidak berspora, ya tidak mampu menfermentasikan glukosa, bukan glukosa ini maaf, menfermentasikan glukosa tetapi tidak menfermentasikan laktosa, ya non laktosa fermenter, menyebabkan diare basiler, disentri basiler, ya seperti itu. Kemudian untuk ada catatan ini sigila flexneri itu dia menghasilkan enzim tryptophanase, jadi indolnya dia positif, ya. Nah, berdasarkan serologi atau serotipe atau antisera, ya, itu sigila ada sigila desentri, dia masuk serotipe grup A, sigila flexneri serotipe grup B, ya, sigila boydii serotipe C, dan sigila sonai serotipe D, ya seperti itu. Ini adalah serotipe, ya.
Sekian itu Sigila yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Silahkan. Halo, Insya adik, Allah belum. ya. Sudah jelas apa yang saya sampaikan? Halo, Mohon uji biokimianya kurang terlihat, Bu. untuk Sigila. Iya, itu kurang ke atas. Mau saya catat bentar. Ya, karakternya, Uji biokimianya, Bu. ya, ini biokimia ini. Karena Iya, di dalamnya di ini karakternya hanya karakter seperti ini saja, ya. Nah, kalau uji biokimianya, indolnya negatif. Yo, saya dikte. iya, Bu. Indol negatif, MR-nya positif, VP-nya negatif, sitratnya negatif. Sudah? Motilitas negatif, urea negatif, sudah? TSIA, alkali asam, gasnya negatif, H2S negatif, glukosa yang cair itu ya, glukosa positif tapi tidak ada gas, laktosa negatif, sukrosa negatif. Jadi perlu diingat, famili Enterobacteriaceae, kalau Anda itu sudah mengerekap ya, semua famili genus-genus atau spesies yang ada di dalam famili Enterobacteriaceae, dia menfermentasi glukosa. Dia menfermentasi glukosa. Jadi glukosanya positif. Tapi kalau Pseudomonadase, glukosanya negatif. Kalau Vibrio-nase, glukosanya positif. Laktosa negatif, tapi sukrosanya positif. Karena hasil asamnya tinggi sehingga TSI-nya asam-asam. Gitu ya. Oke. Sudah dicatat tadi, Sigela? Oke, sampun, Bu. Sudah, Ya. Bu. Kalau di Sigela ini sebetulnya agak sulit ya kalau Anda tidak eh, paham betul di motilitas. Motilitasnya negatif ya, negatif. Jadi Anda lihat pengamatan di motilitas tidak ada sebaran. Jadi nanti kalau ada pewarnanya tetrazolium itu dia ada warna merah tetapi dia tidak kemana-mana. Ya, hanya di bekas tusukan saja berarti dia motilitasnya negatif. Oke ya, tuh. Nah, memang agak sulit kalau Anda tidak memahami. Ya, ini gambaran kayak gini ini hampir sama dengan Salmonella paratyphi A. Kalau Salmonella paratyphi A, dia menghasilkan gas. Tapi kalau Shigella tidak menghasilkan gas. Ya, seperti itu. Dan biasanya di TSIA itu warnanya kontras antara merah dan kuning di TSIA. Jadi atasnya merah, bawahnya kuning itu kontras cetek gitu ya. Sebetulnya bagus ini ya, maksudnya gampang lah, gampang kalau bisa, kalau biasa mengerjakan. Oke, ada yang bertanya silahkan. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya kira cukup ya. GO gimana? GO. Sebentar saya tak. Karena saya ada di flash disk ini, nggak tahu flash disknya. Ini saya stop dulu share ya. Saya cari dulu untuk yang GO-nya ada di sini atau tidak. Neisseria gonorrhoeae. Saya sampai jam berapa toh? Setengah 10. Saya berapa kali tatap muka lagi? Ini yang Terakhir, Bu. besok UAS, Bu. Ini sudah terakhir. Iya, Iya, minggu Bu. depan Minggu depan UAS, Bu. UAS. Oh, UAS. GO. Sebentar. Ya. Aduh, saya. Mbak Dil, pas bisa.
Tuh, sebentar ya. Pak, saya carikan di tas di sini. Tuh, harus kenapa ini kok nggak mau dibuka ini? Halo, Nok, ternyata nggak ada di sini. Ya udah, lain kali aja, atau mungkin saya kasih kan nanti di PPT saya kirimkan ke anu ya, untuk saya kasih materinya aja ya. Anda baca sendiri bisa. Gitu ya. Oke. Baik, Bu. Ya, saya kira cukup pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Iya, Bu. Ujiannya kapan, Nok? Minggu Minggu depan. depan, Bu. Minggu depan. Oke. Nanti materinya saya kasihkan siapa apa si pennya ya. Iya, sih, pen, Bu. Oke. Ya, saya kira cukup pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu.